Assalamualaikum. Gimana? Sudah? Sudah belum? Sudah puas belum melihat keadaan ini semakin memburuk ya? Masuk berita, masuk internet media gitu, masuk pembahasan di mana-mana. Bocil, hey, udah puas belum? Emot-emot freestyle di salah tempat, hah? Jujur ya, gue sebenarnya nggak mau bikin konten ini lagi, nggak mau bikin konten tentang keresahan gue untuk konteks yang ini. Tapi nggak tahu ya, gue merasa udah gatel banget. Dan ya mungkin ini konten terakhir gue tentang keresahan gue di di pembahasan yang ini gitu, tentang bocil emot push up ya. Gue benar-benar menyayangkan aja, kembali lagi gue sangat-sangat menyayangkan bocil-bocil ini tidak terkontrol dan malah dengan segala minimnya paham dia tentang game, yang mana kita tahu main game cuman buat senang-senang, tapi malah dipraktekin di tempat-tempat tidak semestinya gitu, masuk di tempat ibadah. Dan ini menurut gue sangat meresahkan. Gue setuju bocil-bocil kayak gini meresahkan, tapi sekarang dampak selanjutnya adalah yang jadi dicap negatif adalah gamenya. Seperti biasa ya, kita tinggal di negara ini ya, dimana segala sesuatu kalau ada yang buruk-buruk pasti yang dijudge tuh langsung indikatornya gitu, bukan orangnya gitu. Kayak sesimpel bocil nih ya, nih bocil lagi pada emot push up di salah tempat, yang salah game ya. Padahal bocil ini nih dengan segala kepolosannya, dengan segala minimnya akal mereka gitu, terus juga mereka belum akhir balik, belum bisa berpikir, bukannya diingetin, dikasih edukasi ya kan, tapi malah lebih memilih untuk dibikin narasi seolah-olah gamenya yang salah. Gamenya salah apa enggak? Menurut lu aja ya, analoginya tuh kayak gini. Kayak lu main olahraga gitu, entah itu lu nge-gym, entah itu lu olahraga apa, basket, sepak bola. Kalau misalkan tiba-tiba lu cedera, yang salah gamenya, yang salah olahraganya, udah pasti di mana-mana yang salah orangnya ya gitu. Dan ini gua bener-bener semakin greget karena ada orang yang bikin petisi gitu ya tentang blokir game Free Fire gitu. Aduh ini udah jujur kalau dibilang takut gamenya ditutup, gue nggak takut ya. Cuman gue justru takut kalau udah apa-apa dikit-dikit diblokir, apa-apa dikit-dikit dipetisi. Itu yang gue takut sebenarnya gitu. Karena nanti pada akhirnya lama-lama kita nggak bakal bisa nikmatin internet. Soalnya kalau semuanya serba dipetisi nih ya, bakal susah gitu, bakal apa ya, gue ngelihatnya internet mungkin selanjutnya bakal dipetisi untuk tidak diadakan di Indonesia, karena kita tahu internet juga bisa mendatangkan hal-hal yang negatif juga, bukan cuma yang positif. Jadi semua tuh tergantung sudut pandang. Menurut gue pada akhirnya kita tuh cuman butuh edukasi, bukan butuh petisi dan juga blokir-blokiran gitu. Dan thank you so much sebelumnya buat salah satu konten kreator dan juga influencer yang cukup berpengaruh di industri gaming ini ya. Akhirnya ada yang speak up juga, yang senada sama gue tentang keresahan dia. Jadi gue ngelihat Dylan Pros nih udah mulai bersuara tentang keresahan dia yang sama-sama resah sama bocil emot ya. Cuman dia lebih ke arah menyuarakan tentang adanya petisi, dan dia nentang gitu, lumayan menentang adanya petisi dan cenderung ngadu domba. Kayak gimana? Coba kita lihat aja nih di sini ya. Nih. Dia di postingan Facebook pribadinya dia. Ntar kita kepencet back. Nah, ini dia. Habis pikir bisa-bisanya sampai konten petisi begini. Ini orang sampai di bawah MUI dan juga Kominfo yang diomongin ini bocil loh. Bocil belum balik, yang memang perlu banget bimbingan orang tua. Seakan gamenya itu yang nyuruh para mainnya buat freestyle pas lagi sholat. It's a freaking emote in the game, man.
sampai bikin petisi bahwa Kominfo dan MUI itu nggak make sense. Segala bawa-bawa untuk kebaikan Indonesia, tapi itu AdSense-nya nyala. Lucu sih, kayak nggak pernah jadi bocil aja. Dimana apa-apa yang menurutnya keren bakal ditiru. Ya, ini tipikal bocil. Kalau apa-apa keren dikit pasti ditiru sama bocil. Tapi ya balik lagi, emot ini tuh nggak keren sama sekali gitu kalau ditiru di tempat yang salah. Emot di game itu ditiru bocil udah dari lama, bener. Bukan di game Free Fire aja, di game lain pun sama, benar. Ini emang nggak tahu kenapa bocil bisa-bisanya ngelakuin freestyle gini pas lagi sholat, yang harusnya dilakukan dengan benar. Tapi ya bocil di masjid emang sering banget bercanda kalau sholat. Bener. Di era gue pas bocil juga gue sering bercanda pas lagi sholat, tapi nggak emot ini yang kebetulan mirip dan kebetulan ada di game gitu. Dan gue yakin setelah videonya ini viral sampai masuk TV pun orang tua pasti udah ngomelin didik anaknya biar nggak kayak gitu. Ya biasanya kalau bocil-bocil yang sholat di saf belakang tuh pasti diomelin sama bapak-bapak dan pasti disuruh sholat yang benar gitu kan. Jadi tau mana yang benar dan salah. Wajar aja namanya bocil pas lagi bulan puasa pasti pada ke masjid dan yang biasanya sering sholat di rumah. Termasuk gue dulu waktu tinggal di gang umur 13 tahun. Habis sholat main petasan dan sarung udahannya. Ya wajar ya dulu ya pas kita bocil tuh, atau mungkin lu pada pas masih bocil, namanya di masjid setelah itu pasti lu pada main petasan, bercanda-canda segala macem. Tapi ya kembali lagi, emang sangat disayangkan aja nih bocil-bocil pada salah kaprah ya, pada emot push up di masjid itu. Tolong ya segera gitu dikasih edukasi, dan buat lu mungkin salah satu pelakunya segeralah tobat, minta maaf sama pihak-pihak masjid terdekat lu ya. Lanjut nih ya, ntar kalau ada bocil niru emot dari game lain mau dibikin petisi juga gitu. Benci gamenya boleh, gak suka gamenya juga itu hak lo. Tapi kalau kayak gini kelihatan banget berlebihannya. Wajar nyari views dari ngadu domba player-player di game ya. Ini emang yang bikin petisi itu adalah salah satu konten kreator yang gue lihat cuman nyari traffic dari adu domba ya. Ngomongin untuk kemajuan Indonesia tapi suka bikin perpecahan cuman karena beda game yang dimainin doang. Ngadu domba karena beda game, low quality. Ingat, ngadu domba karena beda game itu low quality. Hey, sadar hey. Tapi bang, lo bela gamenya, panik ya? Takut tutup ya? Gak bisa bikin konten lagi nanti. Nah ini pasti pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang menentang gitu, atau orang-orang yang setuju kalau gamenya diblokir. Hey, gue cukup senada sama Bang Dilan Pros ya. Pemikiran lo ampas banget kalau lo sampai ngomong kayak begitu. Gak ada gue bela gamenya di sini sama sekali. Tapi menurut gue ini harus dibahas. Ini gak beda jauh dengan Anjayani Men yang melarang kata anjay untuk naikin exposure base. Sih? Gak beda jauh sama Anjayani. Ini thumbnailnya juga retard banget ya. Jujur ini thumbnailnya retard. MUI dan Kominfo harus segera bertindak. Bisa merusak moral. Judulnya petisi blokir game Free Fire di Indonesia. Hello. Gue gak habis pikir ada orang bikin konten petisi kayak gini, terus AdSense-nya dinyalahin, terus bawa-bawa akhlak moral Indonesia, merusak moral Indonesia. Wow. Bisa ya mas, ya kayak gitu ya. Gue nggak paham lagi sama orang ini, tapi itu hak dia untuk bikin petisi. Tapi kembali lagi ya, ketika dia punya hak untuk bikin petisi, gue juga punya hak untuk menyuarakan pendapat gue. Dan thank you so much buat Dilan Pros, lu influencer yang keren. Ya, lu tahu betul lu cari duit di industri ini. Ya, lu tahu betul lu cari duit dari view-nya bocil-bocil, tapi lu juga nggak menutup mata lu tentang isu-isu kayak gini, dan lu berani menyuarakan untuk bocil supaya bocil bisa ke arah yang lebih baik. Ya, semoga banget nih, gue berharap influencer lain yang udah berangka juga, yang lebih besar, yang lebih banyak exposure-nya juga berani ya mengutarakan dan juga berpendapat tentang isu dia yang kayak gini, dan mau gitu mengedukasi viewer-viewernya, fans-fansnya untuk tidak melakukan hal serupa gitu ya. Buat yang masih main aman, nggak masalah lu main aman, tapi ingat ya, kembali lagi, lu cari uang di sini ya, dengan viewership lu yang udah jelas di analitik YouTube lu tuh ada tuh range umurnya. Jadi menurut gue ini bagian dari panggilan jiwa dan panggilan moral aja ya, panggilan jiwa gitu, untuk lu peduli juga sama penonton lu gitu ya, sebagai content creator. Karena kenapa gue mention content creator, karena Dilan Pros aja udah berani speak up ya. Dan emang peran-peran di internet itu jatuhnya kebanyakan mostly untuk
konten kreator. Gue tahu bocil ini juga harusnya nggak lepas dari pandangan atau jangkauan atau pengawasan orang tua mereka. Cuman balik lagi kita tahu ya, nggak semua orang dan nggak semua orang tua di Indonesia itu mempunyai pola pikir yang mana mereka bertanggung jawab penuh atas anaknya. Ada juga beberapa orang tua yang lebih memilih untuk memberikan handphone, memberikan kuota, tapi nggak diawasin. Supaya apa? Supaya mereka bisa sibuk dengan kesibukannya yang lain gitu, dan nggak mau direpotkan sama anaknya sendiri, ya. Jadi apakah ini salah gamenya? Totally not. It's my opinion, ya. Kalau berbicara opini itu berbicara sudut pandang, dan menurut gue gamenya nggak salah, ya. Kenapa nggak salah? Karena ya menurut lo aja gitu. Ini yang salah bocilnya gitu, dilakukan, dipraktekkan di tempat yang salah. Terus gamenya ada nyuruh si bocil-bocil ini untuk mempraktekkan emot push up ini di tempat yang salah juga nggak ada gitu. Gamenya cuman menyediakan konten gitu. Soal diterima dan ditangkap sama bocil kayak gimana itu balik lagi, itu nggak bisa dikontrol sama gamenya gitu. Sesimpel itu aja. Nggak ada tuh cerita lu main game, main hal-hal yang ada negatifnya terus kalau dipraktekin di game jatuhnya yang salah gamenya. Itu mah balik lagi ke pribadinya gitu, ke orangnya gitu. Ya gue tahu kembali lagi ini masih bocil tuh belum bisa bedain mana yang benar mana yang salah. Makanya ini tugas kita abang-abang, orang-orang yang lebih tua untuk mengedukasi. Dan juga peranan orang tua di sini juga lumayan dipertanyakan. Kenapa lu core game Free Fire jadi merusak moral, tapi di saat yang sama lu lebih memilih untuk memberikan gadget ke anak lu ketimbang lu kasih edukasi yang baik-baik, lu arahin anak lu ke jalan yang benar walaupun lu sering bentrok sama anak lu sering gak sependapat. Ya, agak tidak adil aja menurut gue ketika lu mengkambing hitamkan game, yang mana game itu tujuannya dibuat untuk hiburan, untuk bermain game. Ya walaupun di beberapa case banyak yang jadi killing time-nya berlebihan, banyak yang lupa dan lalai akan kewajiban utamanya kayak sekolah maupun ibadah. Ya tapi balik lagi itu mah peranan orang tua di mana? Masa lu mau lepasin anak lu ke internet gitu aja, ya? Lu sendiri tahu banyak hal-hal negatif di internet. Tapi kalau seandainya lu setelah kejadian ini malah lebih memilih untuk mengikut setujui petisi yang ada, gue pribadi nggak heran nanti kalau seandainya bakal ada petisi selanjutnya tentang blokir internet dari Indonesia. So, the choice is yours. Dan buat teman-teman yang nonton, ya, sumpah gue udah speechless banget, sama gemeteran banget, sama kesel banget ya. Ini bisa kejadian. Sumpah gue sangat-sangat kesal dan menyesal ini bisa terjadi di Indonesia, terkhususnya untuk bocil-bocil lepep yang sangat-sangat tidak tahu arah ya. Jujur, gue tahu emang gak gampang ngasih edukasi, tapi jangan bikin itu untuk dijadikan alasan untuk lu malas ngasih edukasi dan lebih memilih jalur instan, kayak contohnya ngeblokir, bikin petisi untuk diblokir. Ini tuh tugas untuk yang lebih tua, balik lagi ya. Untuk kita-kita yang lebih tua, yang lebih berumur sudah sepantasnya memberikan edukasi gitu di internet gitu. Dan ini jatuhnya ya, kalau kita berbicara internet ya memang balik lagi peranan konten kreator sama influencer. Sekali lagi ya, udah boleh sadar sih buat abang-abang yang termasuk dari konten kreator dan juga influencer, bukan malah mengadu domba, bukan malah mencari kesempatan dalam kesempitan, tapi ayo bareng-bareng diedukasi adik-adiknya. Bukan cuma yang main game Free Fire, banyak juga yang main game lain tapi jadi lupa waktu, lupa sholat ya, banyak gitu loh. Jadi tolong gitu diarahin ke arah yang positif ya, abang-abang konten kreator dan juga influencer. Emang gak ada tuntutan sih, gue tahu pasti jadi abang-abang ini yang tiba-tiba dapet sindiran-sindiran dari gue untuk mengedukasi bocil-bocil tuh pasti kayak, emang gue jadi konten kreator tugasnya untuk mengedukasi? Iya gue tahu nggak ada tuntutan untuk ngasih edukasi, tapi ayolah, ini mah panggilan jiwa dan panggilan nurani aja bang, ya nggak sih? Karena ya kembali gue sadar betul generasi penerus ada di bocil-bocil ini, dan kita juga masih bisa dapat cuan dari bocil-bocil ini. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak banget orang-orang di industri gaming
e-sport scene ini berjuang mati-matian untuk menunjukkan betapa positifnya industri ini, betapa apa ya, positifnya ketika lu bisa bergerak sesuai koridor ya. Itu lu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk lu sendiri di gaming industri ini. Lu bisa jadi content creator, lu bisa jadi pro player gitu kan. Dan lu bisa jadi orang di balik layar, bisa jadi orang media, banyak gitu manfaatnya untuk orang gitu, karena udah ada lapangan pekerjaannya gitu. Tapi yang gagal jangan dijadiin alasan untuk memandang negatif sesuatu yang lagi ada di era sekarang gitu. Sama aja, kembali lagi kayak gue mention tadi, kayak lu olahraga nih, lu bisa cedera gitu, tapi apa yang salah olahraganya? Ya tentu tidak dong. Yang salah bukan olahraganya, tapi cara lu berolahraga itu salah sampai akhirnya lu cedera. Nah itu konteksnya sama kurang lebih kayak gitu menurut gue ya. Sesimpel itu aja. Makanya balik lagi, nggak adil banget kalau lu nilai segala sesuatu subjektif cuman dari satu sudut pandang tanpa mempertimbangkan sudut pandang yang lain yang ada sisi positifnya. Oke? Gue jujur ya, nggak nutup opini tentang meresahkan. Jujur, benar banget, valid banget, meresahkan banget. Gue sendiri merasa resah juga. Makanya gue bikin konten ini gitu kan. Tapi kayak apa ya, gue tadi ngomong gitu jelas banget, kasih edukasi intens dengan cara-cara yang disukai anak zaman sekarang gitu. Anak zaman sekarang tuh treatnya nggak bisa pakai era zaman dulu gitu, harus ditreat pakai era zaman sekarang juga. Dan ini hal yang lebih wise untuk dicoba menurut gue. Dan cara mengedukasi anak-anak di era modern banyak kok gitu, tinggal kitanya aja, nggak usah males gitu untuk ngasih edukasi, tapi malah membatasi mereka di umur mereka yang menurut gue lagi bagus-bagus ya untuk berkembang dalam segi pola pikir, dalam segi berinteraksi, dalam segi bersosial gitu ya. So balik lagi, bikin petisi nggak salah, tapi yang bikin menurut gue jadi salah adalah menggiring orang untuk lihat dari satu sudut pandang dan juga membawa-bawa badan-badan tertentu yang sifatnya sensitif gitu ya. Dan kita realistis saja, kembali lagi, sesuatu cuman dari satu sudut pandang pasti ada negatifnya. Thank you so much buat yang udah nonton. Share video ini kalau kalian peduli sama bocil-bocil lepep, biar bocil-bocil lepep nggak meresahkan, nggak barbar lagi. Cukup barbar di in-game aja lu, jump shot di mil, di pick, di Brasilia, udah sampai sana aja, nggak ada lu barbar di real life ya, tolong. Dan buat abang-abang konten kreator, sekali lagi, ini sudah menjadi wake up call, sudah menjadi alarm untuk kalian semua harusnya untuk segera melakukan sesuatu, mengedukasi penonton lu, karena penonton lu merupakan bagian dari aset lu juga. Oke, dah. Segini aja konten gue. Thank you so much buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga banyak yang berubah menjadi ke arah yang lebih positif setelah ini. Dan thank you so much sekali lagi buat Dylan Pros. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.